kota-kota besar itu sekarang menjadi suatu yang menjijikkan. Iya tak? Iya. Termasuk kita pakai handphone ini, angin kita perlu. Angin ya. Oke, kita tangkap. Sekarang sudah 4G, 5G, nanti 7G. Nah itu tanah penghijauan tidak ada, hutan-hutan digunduli dan lain sebagainya, itu tidak berbineka tunggal ika, cuman berbineka saja. Nah itu kita selaku manusia sudah tidak bisa menjadi khalifah di bumi ini. Kalau dikembalikan kepada pertanyaan tadi, kita harus bersumpah bineka tunggal ika. Ya itu pertama kita harus sadar dulu. Yang kedua yang penting pengejauhan tahannya. Tapi ini tidak cuman sempit Nusantara ya. Ini seluruh dunia. Kalau seluruh dunia manusia bersatu dan menegakkan bineka tunggal ika, makanya alam ini akan bersama dengan kita. Tapi ya memang secara alamiah manusia semakin lama semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, keinginan semakin banyak, angan-angan semakin banyak. Nah disitulah energi untuk mencukupi kebutuhan, energi untuk menuruti kemauan, menggapai angan-angan itu semakin besar. Nih, keserakan manusia semakin banyak, apalagi ini agama sudah tidak bisa menyontek kesakralan hati manusia. Lebih ke cuman sandangan aja gitu. Sudah ada politisasi di dalam agama. Politisasi itu bermacam-macam ya. Politisasi pribadi, agama untuk mencari penghidupan, kehormatan, pembenaran, nanti politisasi kelompok itu yang paling lebih ngeri lagi. Kalau yang udah masalah kelompok politisasi kenegaraan. Yang jelas Indonesia ini seandainya agama itu tidak tersentuh itu, insya Allah aman tentram. Sekarang agama lebih mengedepankan satu, fanatisme itu yang paling mengerikan. Yang kedua itu istilahnya pengkultusan sosok. Nah itu lebih ngeri lagi. Akhirnya agama itu bukan sebagai satu jalan pencerah, tapi sebagai jalan untuk pemecah belah sosok itu. Iya, satu mengkultuskan sosok, kedua fanatisme buta. Dan itu kalau udah kayak gitu tidak bisa dirubah. Dan itu kalau itu berjamur di mana-mana, akhirnya agama itu meninggalkan kesakralannya dan akhirnya tidak memberikan satu energi pencerahan di dunia ini. Nah kalau sudah kayak gitu ya bener toh nek alam sing berdakwah, gunung jeblok banjir, angin ribut, lah itu memang kesalahan kita sendiri. Alam sendiri yang akan bertindak gitu. Lah makanya sampai kalau paham yang namanya penguasa alam semesta ini, Allahu Rabbul Alamin ini akan mengutus pasukannya yang disebut satu Rijalullah ya, yang suka berdakwah atas nama Tuhan. Kalau tidak bisa ya nanti jundullah menabrak-nabrakkan fanatisme. Yang terakhir ya Hizbullah ini. Menabrak-nabrakan itu berarti nanti akan ada peperangan antar manusia gitu terus. Ya ini sudah salah paham. Salah paham, gontok-gontokan. Nah itu. Nah terakhir kan Hizbullah. Air gunung jeblok, banjir, angin ribut itu Hizbullah. Nah, itu yang terakhir Gus ya. Yang terakhir. Dan ini kalau memang Hizbullah ini tugasnya lama, gempa terus. Sampai sadar itu tadi. Sampai sadar. Aslinya sadar ataupun tidak sadar, alam harus seimbang. Karena ini Rahman Rahimnya Allah sudah kembali ke alam. Alam harus ditegakkan. Dulu alam Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada manusia, monggo silakan olah alam ini. Tapi kalau manusia sudah tidak dipercaya, ya Rahman Rahimnya akan condong ke alam. Mau sadar mau enggak, alam tetap harus ditegakkan. Nah makanya alam ini akan melakukan satu tebang pilih manusia yang berguna atau tidak, dipertahankan atau tidak oleh alam semesta ini. Dengan izin Allah
biiznillah kata niku lho Mas. Bisa diartikan itu Gus ya. Pemilihan bibit unggul Gus nggih. Nah nanti yang Disortir. kita mendukung ya disortir kayak gabah pinter ini. Istilahnya. Tapi ya tetap tidak menutup kemungkinan sing ape-ape ya kena. Iya, katanya Tapi gitu. mereka akan disurgakan. Jangan sampai nanti salah persepsi. Baik kena Karena jadi sortir orang tetap buruk. elek. Tidak. Jadi orang baik pun akan kena, tapi mereka akan disurgakan. Akan istilahnya kan ada alam dunia, alam ajam, alam misal, alam arwah, alam ahdiat dan hadiat itu. Mereka akan dikepenake neng kono ngoten niku. Tidak semua yang baik-baik itu. Kena seleksi semuanya jelek. Ya, enggak. Kita tidak menilai, Bu. Itu kok kena jeblukan gunung. Berarti wong elek, enggak kayak gitu, Mas. Lain kata niku. Nanti repotnya saya wah ini kok bikin satu ukuran kayak gitu. Ada juga Gus yang orang yang berpandangan seperti itu memang. Enggak, orang baik pun kena nanti. Bahkan Allah itu akan mengambil orang-orang baik mencepat. Itu biar cepat gerak alam ini. Ulama diangkat, ulama-ulama yang benar-benar baik malah diangkati, ulama-ulama yang nggak baik malah bertahan hidup. Ya ini hanya untuk mempercepat gerak alam, mempercepat perbaikan ini. Kata niku Mas. Ada orang yang mengatakan itu Gus. Wong nek apik iku cepet mati, ngoten niku pripun Gus? Ya saya hati-hati dengan sabda, karena kalau kita punya satu persepsi seperti itu akan terjadi. Sabda, kekuatan sabda Ya, itu. jadi kalau dikatakan anna inda dzanni abdi, kalau jenengan punya prasangka kayak gitu dan terucap dalam hati, itu akan terjadi. Dan repotnya persangkaan itu menjadi persangkaan bersama. Ya akhirnya benar terjadi kayak gitu. Banyak orang-orang baik dulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Ada mungkin dengan belum menemukan aja banyak orang-orang baik yang hidupnya sampai ratusan tahun, banyak sekali. Itu memang dipertahankan alam untuk keseimbangan kayak gitu. Nah terus koridor baik buruk kan kita nggak tahu toh Mas. Mungkin Menurut itu kita baik, tapi menurut belum tentu. alam ternyata Iya. ya nggak baik. Iya tah. Ya mungkin dia ahli sedekah, ternyata Nggak uangnya tahunya. dari memperkosa alam kan ada kayak gitu Mas. Nggak Jadi maunya gitu nih. iya. Jadi kalau kita manusia menganggap oh itu orang baik, itu orang buruk, Harus seimbang bisa antara manusia dengan alam. iya. Maksudnya kayak gitu. Tidak bisa. Itu memang sudah ranah Tuhan, bukan ranah manusia untuk menilai orang baik atau orang buruk. Saya tidak punya hak untuk membuat satu penghakiman. Oh ini orang baik, ini orang buruk. Karena Allah itu sudah cukup dengan roket atipnya lah, dengan pencatat baik buruk manusia lah. Kita nggak perlu ikut-ikutan aslinya. Bagus dari Gus Robi sendiri dari kecil dulu sampai sekarang ini mungkin ada pesan atau kata-kata untuk menjalani hidup ini harus bagaimana Gus? Maksudnya gimana? Untuk menjalani hidup ini biar lebih baik kayak gitu. Pesan-pesan Gus Robi sendiri. Nek, saya itu ya saya sendiri. Nggih. Saya sendiri itu ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan, ada yang menata, ada yang memberi rezeki. Maka saya harus dekat dengan Tuhan, semesta pribadiku sendiri. Itu terus alam semesta ini, bumi ini ada yang menghidupkan, ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan. Saya harus dekat dengan Tuhan, penata bumi, langit dengan segala isinya. Ada Allah yang maha menata, Allah yang maha menciptakan. Saya harus dekat itu.
Jadi secara semesta pribadi saya harus dekat dengan Tuhan, semesta bumi harus dekat dengan pencipta bumi, semesta langit harus dekat dengan semesta langit. Yang selanjutnya, bumi ini diwakili oleh ibumu, dekatlah dengan leluhur garis keturunan ibumu. Langit itu diwakili oleh bapak, maka dekatlah dengan leluhur keturunan bapak. Jadi itu yang udah meninggal juga termasuk itu. Iya, saya ini jujur saja setiap waktu saya mengingat ibu saya, bapak saya, leluhur saya, karena mereka istilahnya yang melahirkan tubuh ini. Saya dekat bumi, bumi inilah yang membentuk tubuh ini. Langit itu unsur ruh saya, rasa, cahaya dan dat saya harus dekat dengan langit. Nah, makanya dari itu pesan saya, dekatlah dengan 4 itu bumi, langit, ibu, bapak, maka engkau hidup akan direstui oleh semesta dari semua itu, dan hidup dengan akan merasakan kenikmatan. Dan alhamdulillah saya dulu orang yang sangat jauh dengan itu. Ketika saya dekat, Masya Allah, nikmat sekali hidup saya. Saya tidak pernah menemukan yang namanya kesulitan-kesulitan yang berarti. Saya merasakan yang namanya hidup itu nikmat, cerah, dan tidak pernah yang namanya saya mendapatkan kesulitan-kesulitan. Saya selalu, gimana saya berpijak, langit saya junjung, bumi tetap saya doakan. Saya selalu membawa leluhur-leluhur saya untuk selalu saya doakan. Secara prakteknya sendiri itu seperti apa, Gus? Secara prakteknya sendiri itu seperti apa? Secara untuk mendekatkan praktek, kita saya selalu mendoakan bumi. Biasanya kalau pagi jam 5 sampai jam 7 saya megang bumi. Allah, saya sadari, saya saksikan sempurna ciptaan Allah yang disebut bumi ini. Dan saya ucapkan terima kasih dengan bumi. Di bahasa apa aja? Bahasa apa saja. Terus saya selalu ingat ibu saya yang mewakili bumi ini, walaupun hanya satu ucapan. Allah, ibu saya, nenek-nenek, kakek-kakek dari ibu saya itu, mereka juga kita Allah. Saya saksikan Allah. Saya sekedar saksikan, mengingat, mengulas seperti itu. Dan saya saksikan sempurna titah Allah atas mereka. Terus saya terima kasih, saya mohon maaf, dan saya minta restu, termasuk langit dan bersyukur saya. Minta maaf. Mohon restu. Terus mohon restu. Di sini walaupun saya istilahnya bekerja tidak sehebat zaman dulu, ya hasilnya lebih besar daripada yang dulu. Nah, dulu saya, waduh mas, saya bekerja keras yang ngeri, saya sampai lupa waktu. Tapi tidak pernah mencukupi kebutuhan saya. Alhamdulillah, dengan saya dekat dengan itu, dan itu dengan perjuangan yang panjang, yang menemukan titik itu. Alhamdulillah, ya semakin dimudahkan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya angan-angan. Ini majelis saya itu sudah muridnya sampai ribuan sudah. Secara ekonomi, secara kehidupan berkeluarga saya tidak pernah kekurangan. Bahkan alhamdulillah saya masih diberi kesadaran kalau dapat saya selalu istilahnya berbagi. Iya, walaupun itu nggak banyak yang tahu. Biasanya istri saya yang tugas nih, kasih dia. Tidak ada yang tahu. Walaupun orang mengatakan saya itu orang pelit, monggo, tapi secara tersembunyi saya akan menebar. Lebih baik nggak kelihatan gitu. Saya mau disebut pelit, monggo, tapi yang jelas secara tersembunyi saya akan berbagi dan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya orang yang saya kasih, kayak gitu. Dan itu mohon maaf, insya Allah kita termasuk orang yang terselamatkan. Lah, gempa bumi, banjir, angin ribut, gunung meletus itu kan unsur bumi. Kalau kita dekat dengan bumi ya aman toh. Nah, kalau kita dekat dengan langit itu unsur ketajaman, Mas. Mata hati kita tajam, mata semesta kita tajam.
mata batin kita tajam, panggraita kita tajam, sabda-sabda kita tajam, sir-sir hati kita tajam. Itu kalau kita dekat dengan langit. Lah, dekat dengan langit itu saya biasanya jam 3 lebih 20 sampai jam 3 lebih 40 pagi hari. Pagi. Nggih. Itu jenenge istiqomah Gus, setiap hari seperti itu Gus. Kalau untuk Istiqomah, tapi ya kadang sulit. Kadang urusannya ngantuk, Mas. Yo, alhamdulillah tadi malam saya tidak tidur ya, saya tidur tadi habis subuh nggih. Itu pun kadang nggak ketemu, Mas. Ada tamu, kadang ada. Kita lupa jam Urusan sekarang ini, jam ini. kita terbelokkan. Untuk istiqomah, ya saya nggak berani mengatakan saya istiqomah karena Ingat gitu ya. wah, angel, Mas. Jam 3.20 sampai jam 3.40 untuk istiqomah saya. istilahnya mencepatkan nih Gus. Ji, itu. Kalau ada waktu kita sempatkan. Iya, kalau ada waktu kita sempatkan. Dan kadang pagi-pagi itu kita mencoba menyempatkan saja kadang meleset ya, Mas.